Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Madza darsunal an? Darsunal kana al-ilmu thabit. Baik anak-anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Umi ingin tanyakan dulu, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Ya. Alhamdulillah. Nah, kembali Umi mengingatkan di kondisi pandemi saat ini, tolong dijaga kesehatannya. Nah, ingat bahwa COVID-19 itu berhubungan dengan daya tahan tubuh. Bagaimana menjaga daya tahan tubuhnya? Makan apa? Makan makanan yang sehat. Jadi, kemudian istirahat yang cukup. Jangan bergadang ya, jangan main-main game lagi. Nah, itu penyakit dari kalian kan? Jangan main game lagi. Nah, baik anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran, Umi akan presensi kehadiran terlebih dahulu. Bagas Novrianda, Maiksa Helwa, Naila Gaida, Miftahul Jannah, Miza Diaudin, Nazwa Andini, Muhammad Azza, Muhammad Usman, Muhammad Pasha Saputra. Alhamdulillah seluruhnya hadir pada pembelajaran pada hari ini. Diharapkan semangat belajar kalian itu selalu sama ya, selalu semangat, tidak ada lagi gara-gara pandemi jadi mengurangi kesemangatan kalian dalam belajar. Nah, baik anak-anak Umi, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mohon Bagas untuk memimpin doa. Baik. Adwa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman hafidh. Kifayah, iqra'us salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bagas. Semoga dengan dimulainya dengan doa, pembelajaran kita menjadi lebih berkah, kalian lebih mudah menerima ilmu yang Umi berikan, dan Allah meridhoinya. Baik, before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak Umi, pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari apa? Silakan apa? Monohibrid, intermediate. Tidak dominasi lagi ya, dominasi itu pertemuan sebelumnya. Persilangan monohibrid intermediate. Nah, Umi mau mengingatkan kembali, masih ingat tidak pembelajarannya pada minggu lalu? Ya, apa itu persilangan monohibrid? Iya, silakan Usman. Persilangan dengan iya, muncul sifat beda, kemudian muncul satu sifat beda mono ya, kemudian muncul perpaduan antara kedua sifat keduanya. Bagus. Nah, kemudian kemarin juga Umi sudah detail menjelaskan, kalian juga sudah menemukan bahwa terdapat perbandingan fenotip dan genotip antara dominasi penuh dengan intermediate. Nah, sekarang Umi mau tanya, misalkan kita membawa gen merah atau M, kira-kira berapa perbandingan genotipnya? Ayo, ada yang tahu? Ya, silakan. 1 M besar berbanding 2 M besar dan 1 berbanding 1 M besar banding 2 M besar kecil. Iya, bagus. 1 M kecil M. Iya, bagus ya. Itu untuk genotip. Nah, sekarang ini mau tanya, kalau yang tadi disebutkan Miftah itu 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil, kira-kira bagaimana perbandingan fenotipnya? Ada yang tahu? Ya, silakan Pasha.
Satu merah Iya. berbanding 2 merah muda berbanding 1 putih. Iya, bagus sekali. 1 merah berbanding 2 merah muda dan 1 putih. Bagus ya, berarti anak-anak Umi alhamdulillah masih ingat perbedaan antara monohibrid dominasi penuh. Kalau dominasi penuh bedanya di fenotip ya. Ya. Berapa kemarin? 3 Berbanding 1. iya, berbanding 1. Bagus. Nah, sekarang hari ini ya, kita bahas hari ini ya. Hari ini kita akan mempelajari persilangan dihibrid. Persilangan apa, Nak? Dihibrid. Oke. Dalam biologi ataupun kalian mungkin sering dengar istilah mono, di, tri, ya. Itu bahasa istilah lain untuk menyebutkan mono itu 1, 2 itu di, tri itu 3, atau kalau poli banyak ya. Nah, sekarang kalian perhatikan pada pembelajaran setelah IS hari ini, itu kalian akan mempelajari persilangan hibrid. Untuk SMP itu cukup sebatas 2 sifat beda ya. Nah, nanti kalau kalian SMA keberlanjutannya, kalau kalian mengambil jurusan IPA nantinya, itu akan muncul persilangan yang polihibrid ya, Nak ya. Jadi dasar untuk polihibrid ini kalian harus bisa dulu di hibrid ya. Nah, sekarang Umi akan menyampaikan terlebih dahulu indikator kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Umi akan menyampaikan ukhrawi terlebih dahulu. Ya, jadi perlu anak-anak Umi ketahui bahwa persilangan di hibrid ini banyak digunakan nantinya untuk menghasilkan bibit-bibit unggul. Nah, jadi kalau kita analisa di dalam Al-Quran, itu juga masih berhubungan dengan surat Al-Ahqaf ya, ayat 15. Nah, kemudian yang paling kena itu nanti di hadis ya, di hadis. Nah, kamu boleh lihat di sini. Jadi mungkin di sini diibaratkan apa ya, ke manusia, tapi karena makhluk Allah itu bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk Allah selagi dia hidup ya. Nah, jadi pilihlah benih yang sesuai, ya, menikahlah dengan perempuan yang baik dan laki-laki yang sesuai. Itu untuk yang manusia. Nah, kalau untuk bibit unggul daripada tumbuhan, kemarin kan sudah ya, tentang apa kemarin, Nah, buah-buah. Aneka, berbagai macam munculnya aneka tumbuhan. Dihafal ya, ukhrawi yang pada pertemuan sebelumnya. Baik. Nah, sekarang Umi akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dipelajari pada pagi hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar, di sini ada 2 ya. Ada yang pengetahuan, itu nomor 3, dan ada yang keterampilan, nomor 3. Menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Itu tuntutan KD dari pengetahuan. Nah, sedangkan keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, tolong dilihat ya, Nak, baik-baik. Kemudian untuk indikatornya itu yang pengetahuan ada 2, menerapkan hukum Mendel 1, menerapkan hukum Mendel 2. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi persilangan di hibrid ini tidak lagi diatur dari hukum Mendel 1, tapi hukum Mendel 2. Nanti Umi akan kasih apa hukumnya. Kemudian memprediksi perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan di hibrid yang dapat digunakan untuk pemuliaan makhluk hidup. Jadi nanti di sini kalian menganalisa perbandingan fenotip dan genotip secara umum. Kemudian yang kedua, mana genotip dan fenotip yang bisa dijadikan bibit unggul. Oke. Kemudian untuk yang keterampilan agak sedikit berbeda dari pertemuan sebelumnya, sama dengan pertemuan yang monohibrid dominasi penuh. Kalian akan membuat poster ya, poster hasil persilangan di hibrid. Bagus. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran, jadi melalui kegiatan menonton, literasi, kemudian berdiskusi bersama guru, kalian nanti dapat menerapkan hukum Mendel 2 dan istilah-istilah yang digunakan dalam persilangan hibrid dengan benar dan tepat. Kemudian melalui kegiatan langsung dengan menggunakan LKPD, bahan ajar, kalian
kalian akan bisa membandingkan, ya, memprediksi perbandingan antara fenotip dan genotip persilangan di hibrid secara tepat dan teliti. Kemudian yang ketiga, nah setelah kalian nanti melakukan literasi, berdiskusi bersama guru dan teman, kalian dapat menghasilkan atau menyajikan poster hasil persilangan di hibrid dengan teliti dan kreatif. Ingat, di sini Umi ada penilaian poster. Jadi mohon dibuat sekreatif mungkin dan juga bukan hanya kreatif tapi harus benar, ya, kebenarannya harus bisa kalian pertanggungjawabkan. Nah, baik, seperti biasa teknik penilaian Umi yang akan Umi gunakan itu ada 3 ranah, ya, sikap atau afektif, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, sikap selama kalian mulai dari awal tadi belajar sampai akhir nantinya Umi akan pantau. Ada rubriknya, ada lembar pengamatannya, ya. Jadi mohon tunjukkanlah sikap yang baik. Kemudian untuk pengetahuan dan kognitif sama, Umi akan nilai dari LKPD, kemudian sama soal di pilihan ganda nanti ketika di akhir pembelajaran, ya, atau post-testnya. Nah, yang terakhir keterampilan. Keterampilan di sini nanti keaktifan kalian berdiskusi, kemudian apa lagi, Nak? Poster. Ada pertanyaan? Paham tuh? Nah, oke, baik. Nah, sedikit Umi akan memberitahukan bahwa model pembelajaran yang Umi gunakan pada pagi hari ini itu adalah PBL atau Problem Based Learning. Dengan 5 sintak, kalian boleh lihat di hadapan kamu di slide, ya. Jadi nanti kalian akan diberikan masalah, ya, sedikit Umi. Kemudian masalah tersebut kalian pecahkan sehingga akhirnya mendapatkan kesimpulan. Bagus anak-anak Umi. Nah, sekarang coba seluruhnya perhatikan di hadapan kamu. Nah, perhatikan semuanya gambar di hadapan kalian. Ini adalah, ya, salah satu contoh pertanian yang menerapkan teknik persilangan, ya, di mana dihasilkan bibit-bibit unggul yang dapat dipasarkan sehingga memiliki nilai jual tinggi. Nah, sekarang Umi ingin bertanya kepada kalian, kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa bisa muncul bibit unggul? Ya, silakan Azwa. Karena melalui pengambilan keunggulan masing-masing tumbuhan yang sama namun memiliki sifat yang berbeda. Mengambil keunggulan dari masing-masing, tapi sifatnya berbeda. Tapi jenis tanamannya sama nggak? Hah? Bisa diambil? Sama atau beda? Iya, sama. Nah, jadi misalnya gini ya, Umi contohkan, ini sekedar motivasi di awal kepada kamu. Misalnya begini, kita ambil di sini aja, ya. Ada bawang, ya, bawang satu, ya, sama, berarti yang dibilang Nazwa tadi harus sama ya, Nak. Bawang satu misalnya dia bawang merahnya kecil, kemudian tapi kering. Nah, kalau bawang itu bagusnya kering atau basah? Kering, ya, biar tidak cepat busuk. Kemudian bawang yang dua ini besar tapi basah. Misal ya, misal. Nah, ini kalau besar tapi basah itu bawang di tempat kita, ya, terutama bukan di Riau ya, nah, ya, tapi di Sumatera Barat itu kan bawangnya biasanya basah. Nah, itu kurang menguntungkan bagi konsumen. Kenapa? Karena cepat busuk. Jadi orang itu lebih suka membeli bawang yang dari Jawa. Ya, yang dari Jawa itu kan dia selain rasanya enak, kemudian bentuknya juga sudah mulai besar-besar, ya, bawang Brebes itu, kemudian dia kering. Ya, jadi orang lebih milih walaupun harganya mahal tetap dipilih. Nah, sekarang jadi dari perpaduan tadi mau diambil, ya, mau diambil terciptalah misalnya bawang Brebes tadi. Yang bulat, besar, misalnya. Kemudian apa lagi? Kering. Nah, itu betul ya dibilang Nazwa, diambil keunggulan-keunggulan. Kemudian dikembangbiakkan. Baik, sekarang coba seluruhnya perhatikan. Itu tadi di awal motivasi dari Umi. Sekarang Umi akan memberikan video ilustrasi masalah yang harus kalian pecahkan di dalam kelompok nantinya. Nah, sekarang perhatikan video berikut. SD card mode, Bluetooth mode, FM mode,
menghina. Dan ini Oke, sebentar. pernahkah kalian melihat pohon kelapa? Nah, yang ada di pikiranku adalah pohon kelapa berbatang tinggi dan susah untuk mengambil buahnya. Nah, saat ini ada varietas baru dari pohon kelapa yaitu kelapa hibrida. Kelapa hibrida adalah kelapa hasil tanaman pemuliaan yang merupakan persilangan antara kelapa gejah dan kelapa dalam atau yang kita sebut dengan kelapa kampung. Oke, sekarang coba perhatikan dulu semuanya. Pernah Tadi apa yang kelihatan dari gambar, dari video? varietas dari kelapa yaitu kelapa hibrida. Apa yang kelihatan, Nak? Ya, kelapa hibrida itu muncul akibat perpaduan kelapa apa? Ya, kelapa gejah dan kelapa dalam, atau kalau kita bilangnya di sini kelapa kampung. Contoh yang kayak kelapa dari ini, Nak, dari hilir ya. Nah, ingat kita punya tetangga Indragiri Hilir itu penghasil kelapa paling banyak, bahkan Seriau itu sudah diakui ya semuanya dari sana. Nah itu kan sekarang Indragiri Hilir itu sudah mulai tidak pakai kelapa kampung lagi, tapi menggunakan atau menanam membudidayakan kelapa hibrida. Oke, sekarang kita lihat. dan kelapa dalam atau yang kita sebut dengan kelapa kampung. Kelapa dalam memiliki sifat berbatang tinggi, berbuah besar. Oke, Wis, mengikat dulu. Kelapa dalam memiliki sifat berbatang tinggi, berbuah besar. Oke, sekarang Umi mau pakai simbol besar itu. Apa Nak kalau dominannya? B apa? B besar. Kalau misalkan tinggi yang dominan berarti B besar. ya. Jadi untuk mempermudah kita pakai B nanti dengan T. Akhir? Oke, kita lanjutkan. Sedangkan kelapa jenis gejah memiliki batang rendah, namun buahnya kecil. Nah, oke, Umi mau bahas gejah ya, kelapa yang ini buahnya kecil tapi batangnya rendah. Oke, bagus. Buahnya kecil, batangnya rendah. Oke, kalau kecil berarti kalau besar apa tadi? Kalau besar B besar, kalau kecil B kecil. Kalau tinggi T besar, Usman, kalau rendah? Kalau tinggi T besar, kalau rendah T? Iya, T kecil. Ya. Keunggulan dari masing-masing kelapa gejah dan kelapa dalam dilakukan hibridisasi atau persilangan membentuk kelapa hibrida, sehingga diharapkan memperoleh kelapa berbuah besar dan berbatang rendah. Jika berbatang tinggi dominan terhadap berbatang rendah dan buah yang besar dominan terhadap buah yang kecil, bagaimanakah proses atau analisa terbentuknya varietas kelapa hibrida? Lakukan persilangan dengan menggunakan persilangan dihibrid. Pernahkah? Baik, Fahim untuk ilustrasinya? Ya, jadi terbentuknya kelapa hibrida dibentuk oleh dua jenis kelapa, kelapa gejah dan kelapa dalam. Oke, baik. Untuk memecahkan, ya kalian harus memecahkan masalah yang Umi berikan. Mohon duduk berkelompok terlebih dahulu. Umi akan memberikan LKPD yang akan kalian selesaikan. Kelompok 1 ya kemarin nah untuk posternya ya apakah sudah bawa alat-alatnya? Sudah tahu kelas bagus ya. Jadi mohon untuk bisa sini. Ini untuk kelompok
satu ya. Kelompok ini anak nanti di akhir ada post test. Pada pertemuan sebelumnya ada beberapa orang nggak selesai satu soal, jadi tolong nanti betul-betul selesai. Sudah dapat seluruhnya KPD-nya? Ya, sekarang coba anak-anak Umi buka. Ya, selama kalian bekerja, Umi akan menilai kinerja kamu. Coba semuanya dibuka bagian orientasi masalah. Nah, coba kalian baca. Untuk pertanyaan satu apa itu? Informasi apa yang kalian peroleh dari video ilustrasi yang Umi berikan? Nah, coba silakan dikerjakan. Iya. Lihat di modul boleh juga ya. Coba nama kelompoknya di LKPD-nya jangan lupa dibuat ya, Kak. Untuk poster juga jangan lupa buat nama kelompok dengan, nah ini nanti nggak muat nih. Coba perhatikan anak-anak Umi, persilangan di hibrid ini nanti kalian kan menyilangkan. Itu dia tabelnya lebih banyak daripada persilangan mono. Jadi yang buat poster, nah ini untungnya ada kertas lagi. Coba yang buat poster, judulnya agak naik ke atas ya, karena banyak. Posternya itu kalau bisa 1 lembar. Jangan sampai 2 lembar. 1 lembar saja. Ya apa? Sampai buka motornya. Masya Allah. Pakai masker ya? Coba diskusikan apa informasinya tadi? Apa yang diperoleh tadi Usman? Bahwa kelompok hibrida gimana? Dibentuk dari apa tadi? Semuanya? Coba yang bagian identifikasi masalah. Apa Bagas? Iya. Iya, untuk mendapatkan kelapa hibrida itu merupakan hasil persilangan antara kelapa ganja dan kelapa galau. Terus, silahkan langsung ke nomor 2. Sebutkan 2 sifat beda
Jadi sebenarnya persilangan ini juga salah satu bentuk ini ya, bentuk kalian mengaplikasikan matematikanya ya. Nomor 2 apa pertanyaannya? Sebutkan dua sifat beda. Sebutkan 2 sifat beda dari masing-masing kelapa ganja dan kelapa dalam. Dijadikan dasar persilangan. Oh iya, yang dapat dijadikan dasar persilangan. Mohon berdiskusi ya, satu sama lain. Karena Umi mau nilai nih. Nah, tuliskan genotif induk yang mungkin untuk. Nah, coba buat genotifnya. Tadi kelapa ganja ya, sama-sama. Kelapa ganja gimana tadi? Berbuah kecil. Nah, susun buat di situ kelapa ganja kecil berbatang rendah. Apa fenotipnya? B kecil, B kecil, B kecil. Iya, B kecil, bagus. B kecil. Sedangkan kelapa adalah berbuah besar, batang tinggi. Silakan nak. B besar. Modulnya sudah dibaca anak Umi kelas. Nah, jadi kalian harus bisa mandiri ya, membaca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas. Ya, di bagian kalau sudah yang halaman pertama, pada bagian 2 itu ada apa nah? Bersilang. Ayo, silakan. Kalau gamet gimana kemarin? Ya. Ayo, T kecil, bagus. Iya. Berarti kalau disilakan jadi apa ini, Pasha? Iya, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Ada berapa sifat bedanya di sini? Ada 2, ya, besar. Ya, ukuran buah dengan ukuran batang. Yuk. Ya. Yuk, silakan. Genotifnya apa jadinya? B besar, B kecil, T besar, T kecil.
berbatang besar, ya. Pada M1 masih berbuah besar, berbatang tinggi. Ada ini. Gametnya itu setengah dari induk. Ya, kalau B besar, B kecil, T besar, T kecil, gametnya ada berapa kira-kira? Iya, apa saja tuh? Ya, B besar, C besar, ya. B kecil D besar, B kecil D kecil. Silakan. Itu pada F2 ya, Pasha? Gus, kalau mau berapa tuh? Oh, 3. Ya. Diskusi kelompok Usman, Azra. Apa hasil eruptif ini? Besar, kecil. Tapi jangan banyak kali-kali. Oke. Terus genotik. Ya, apa genotipnya? Genotip. Nggak banyak. Ya, banyak genotipnya. Silakan disilangkan. Oh, ada di sebelah ada ininya ya, Nak ya? Ada tabel. Nah, silakan. Ya. Yang ini. Oh, isi dulu. Biar mudah. Cuma kita isi. Ini besar, besar. Ini iya. Ya, silakan disilangkan saja. Oh, tanya. Nah, ikut ini. Besar, kecil. Warnanya kurang jelas. Coba dijelasin ya, Nak ya. Pakai hitam boleh kok. Pink kuning ya? Ini tak jelas. Warna merah, oh, udah merah. Pakai penggaris boleh. Ayo silakan disilakan. Azza, silangkan seperti ini, Nak. Nih. Yang mana lagi? B kecil, T kecil, dengan ini jadinya B besar. B kecil, Iya. B besar, B kecil. Iya, ini sama kayak ini ya, persilangan aljabar ya, Nak ya. X dikali Y jadinya apa? XY ya. Kalau dasar aljabarnya bagus, alhamdulillah nggak ada masalah. B besar, B kecil, B besar, B kecil, T kecil, iya bagus, T kecil, T kecil. Nah, kan itu kelihatan warnanya.
dapat yang terakhir, Bagas? Nah, coba Umi mau tanya ini. Yang B kecil T kecil itu. Apa sifatnya tuh kira-kira? Bagas. B kecil, fenotipnya buahnya besar atau buahnya kecil itu? Kalau B kecil? Oh, buah kecil, Heeh. batangnya rendah. Ya, batangnya rendah. Bagus. Ayo, sudah dapat berarti kalau sudah selesai tabelnya itu, bisa kalian jawab genotip pada F2. Nah, banyak tuh ya. Silahkan dicatat ada berapa-berapa masing-masingnya. Coba Umi mau tanya, dari tabel itu ada berapa hasil genotipnya, Nak? Semuanya? 16. Iya, bagus ya, Mumtaz ya. Ya, 16. Silakan. Harus cocok ya, Nak. Nanti perbandingan fenotipnya juga harus 16 jumlahnya. Perbandingan genotip juga harus 16. Ini kelapa apa? Ini kelapa dalam, batangnya tinggi, buahnya besar. Ini rendah. Ini tinggiin aja nih. Ya. Nah, lagi. Kayak ya. Iya. Iya, tampilan di belakang ya. Bolak balik di sini. Waktunya 15 menit lagi ya. 5 minutes more. Tidak ada yang lain-lain. Dari sini aja Usman. Coba lihat Usman. 1:2 banding 2. 1:2 banding 4 banding 1. Nah, buat itu. Di perbandingan. Oh, ininya belum. Ini berarti apa nih? 9. B besar sama T besar muncul. Apa tuh? Besar. Nah, berarti 9 berbuah besar berbatang tinggi.
Oh, kalau nggak muat persilangannya, kita tak muat persilangannya. Di sebalik boleh. Boleh lah. Yang penting genotipnya di depan kelihatan ya. Ada berapa-berapanya. Bisa flu, dingin. Kita kecilkan nanti. Akhirnya terlalu dingin ya. Ada pertanyaan Naomi? Atau ada yang tidak jelas dari coba perhatikan setelah kalian melakukan persilangan pada bagian halaman ketiga itu ada pertanyaan lagi berdasarkan hasil persilangan. Ya. Teruskan genotip hasil persilangan yang terbentuk. Ya. Oh iya, perbandingannya nggak muat. Boleh aja di sini boleh. Di mana 1 banding. Naila, di mana? Sekarang yang ketiga ayo, dari sini saja. Dari sini aja lihatnya. Tuliskan hasil persilangan untuk dilihat dari persilangan tabel. Nah tuh semuanya disalin. Kalian kan sudah menyilangkan. Apa itu genotip sampai notif? Kok pada bingung bacanya? Kemarin sudah tahu apa itu genotip? Dengan yang tersembunyi. Bagus.
Jangan gitu. Kelas. Oh, buat aja ininya dulu. Ininya nanti silahkan sendiri. Oh, ya buat kolomnya dulu 16. Di sini kenapa? Ini. Yang oh, Nah, tuliskan di notif hasil persilangan yang terbentuk dari tabel. Sudah dibuatkan persilangannya mana? Nah, mana genotik yang terbentuk? Salin semuanya nih. Ada berapa macam nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salin tuh. B besar, B besar, B besar, B besar, koma. Pak, tuliskan perbandingan fenotip dan ini perbandingan apa nih, Nak? Genotip. Betul, ini perbandingan genotip. Nah. Nah, 9, 3. Itu perbandingan. Iya, fenotip. Tapi 9, 3, 3, 1-nya apanya? Fenotipnya kan tapi sifatnya gimana? Lihat dari sini aja. Dari sini coba lihat anak kami. B besar, B besar, T besar, T besar. Di sini juga ada B besar, ada T besar. Di sini juga ada B besar, ada T besar. Di sini juga ada B besar, T besar. Berarti sampai nomor 4 ini itu sifatnya apa? Buah besar, batangnya tinggi. Oke, ada berapa tuh? 9. Nah, 9 berbuah besar, batang tinggi, banding. Nah, di bawahnya dibuat lagi. Buah besar, batang tinggi. Ya. Banding 3. Nah, 3 apa? Lihat dulu. Lihat lagi, sudah 4. B besar, tapi rendah. Ya. Buah besar, batang rendah. Waktunya 5 menit lagi ya. Kelas? Lama. 5 menit lagi ya, Nak ya. Tolong dipercepat pengerjaan LKPD-nya. Coba lihat mana? Oh ya. Coba baca Usman, fenotip manakah yang merupakan varietas unggul kelapa hibrida? Yang mana kira-kira yang menjadi varietas unggulnya? Buah mana? Iya, buah besar, batang rendah. Bagus, ayo. Buat di sini. Ya, pakai pengganti. Mana tuh? Lihat seperti gambarnya.
Apa ini? Ya, be quiet please. Ini adalah Ya. Nomor 3 ini tulis perubahan yang penotip dan genotip. Ya, dari yang sebelah tuh. Bapak tuh kalau yang genotif tadi dibuat dari persilangannya. Yang banyak itu. Oh, Satu. ranking 2, ranking 2. Ah, ya, dibuat. Kesimpulannya boleh dibuat ya. Kalau yang sudah masuk ke kesimpulan, nak. Apa itu persilangan di hibrid? Bagaimana rasionya? Kelas? Gimana Azza? Ada pertanyaan? Ya, silakan kesimpulan. Coba suaranya kurangin ya. Umi lagi ngasih tugas daring untuk kawan yang lagi dari. Iya, apa itu persilangan di hibrid? Bagaimana rasionya? Ya. Ya, kelompok 3 itu sama kalian dibuat.
Kelas? Ini kan PRMB. Baik, pasangan. Baik, bagaimana kelompok 1, Molas? Kesimpulan? Kelompok 2? Molas, ini kelompok pasca belum ya? Ayo, silakan cepat. Kelompoknya aja nggak ingat. Nggak mau. Iya, nomor kelompok 1 itu Bagas, kelompok 2 Azhar, kelompok 3 Pasha. Baik, kalau sudah, tolong sampah-sampah seluruh yang berhubungan, yang mengganggu, karena kita akan melakukan presentasi. Nah, yang berserak-serak tolong dikemas dulu ya. Karena sesudah ini ada pembelajaran lagi, kalian nanti ditegur gurunya kalau kelasnya kotor. Yang posternya tolong finishing ya. Kelas, bagus, silakan kita lakukan presentasi hasil diskusi kelompok kita. Baik, coba ketika presentasi berdiri ya, nah, yang kelompok lain silakan menanggapi mana yang rasanya tidak sesuai atau masih perlu kita bahas, mohon kalian diskusikan. Kita mulai dari kelompok 1.
Hai. Satu, informasi artikel di atas dapat bahwa untuk mendapatkan pendapat berbeda dapat dilakukan dengan menggunakan antara kelapa genjang dan kelapa telang. Ya, bagaimana? Ada tanggapan? Ya, oke lanjut. Dua sifat beda yang dapat dijadikan dasar persidangan adalah ukuran buah dan ukuran batang. Buah besar dominan terhadap buah kecil dan batang tinggi dominan terhadap batang rendah. Ya. Gimana? Ada yang salah atau miskonsepsi? Yang mana yang dominan adalah Umi? Besar sama ya, berbatang tinggi. Oke, lanjut. Tiga, genotip induk untuk persidangan kelapa kampung D besar B besar T besar T besar. Kelapa genjang T kecil P kecil T kecil T kecil. Oke, bagus untuk kelompok 1. Silakan kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada perbedaan? Ya, dirasa karena udah persilangan ketiga sudah pandai menyusun gennya ya atau genotipnya. Kelompok 2 silakan aja. Dari hasil persidangan antara kelapa genjang dan kelapa dalam diperoleh Keturunan yang satu buah kelapa berbuah besar dan berbatang tinggi. ya, berbuah besar dan berbatang tinggi. Itu di F1. F2-nya mungkin biar bisa langsung saja dibuat di papan tulis ya. Azam, persilangan coba semuanya Nana Umi perhatikan ke depan, lihat hasil persilangan yang dibuat oleh kelompok 2. Sawit. Ada apa nak? Persilakan. Ya. Dewa. Ya. Langsung ke genotipnya aja nak.
tabelnya langsung di sini aja lah kalau nggak. Ini nggak usah dibuat lagi, dari tabel aja. Dari situ kan kelihatan. Tabelnya di samping sini. Coba anak-anak Umi yang lain diperiksa betul tidak tabel persilangannya. Kalau ada yang keliru. Iya. Fenotipnya lagi, itu kan ada fenotipnya. Fenotip aja lagi. Besar nggak? 9 besar berbatang tinggi. Ya.
perbandingannya ada di bawah, di atas boleh juga. Di atas itu. Oke, syukur, kasih Bang. Baik, perhatikan seluruhnya. Apakah sama hasil persilangannya? Sama. Sama tuh. Oke, baik. Coba ada tanggapan? Jadi dari sini coba perhatikan sesuai dengan hukum Mendel 2 ya. Kemarin kalian juga sudah baca mungkin bahwa bunyi hukum Mendel 2 itu apa nak? Alel pada gamet akan bergabung secara acak pada saat terbentuknya individu baru. Coba lihat ini. Kan ini tadi pada hukum Mendel 1 kan udah berpisah gametnya. Nah, akan bergabung kembali secara acak, ini dia. Ya, bergabung kembali. Nah, jadi diatur oleh hukum Mendel 2. Oke, baik. Untuk berikutnya silakan kelompok 3. Naila. Oke, nanti Pak. Nomor 1. Tuliskan genotif hasil persilangan yang terbentuk dan dapat dilihat dari gambar pada poster. Jawaban D besar, D besar, D besar, D besar. D besar, D besar, D besar, D kecil. D besar, D kecil, D besar, D besar. D besar, D kecil, D besar, D kecil. D besar, D besar, D kecil, D kecil. D besar, D kecil, D kecil, D kecil. D kecil, D kecil, D besar, D besar. D kecil, D kecil. D besar, D kecil, D kecil, D kecil, D kecil, D kecil. Oke, ada berapa semuanya? 9 9. macam genotif. Bagus. Ya, lanjut. Nomor 2. Tuliskan 4 fenotip yang muncul dari penafsiran poin pertama. Jawabannya 1. Buah besar batang tinggi. 2. Buah besar batang rendah. 3. Buah besar, buah kecil batang tinggi. 4. Buah kecil batang rendah. Ya. Nomor 3. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip F2. Jawabannya Betul. Betul. Gimana kelompok yang lain? Sama? Oke, lanjut. Jawabannya perbandingan fenotip 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Perbandingan genotip 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Ada yang salah. Sudah? Oke, bagaimana ada yang salah? Yang tiga salah. Hah? Yang mana yang salah? Yang genotipnya itu Heeh. 1 berbanding 2 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Terbalik. Terbalik. Terbalik ya. Nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Ingat ya, Miftah, fenotip itu yang tampak, kalau genotip yang tersembunyi. Jadi yang banyak-banyak muncul 16 ini itu yang genotip. Diperbaiki anak ya. Oke, bagus ya kelompok Bagas, tolong diperbaiki. Baik, silakan LKPDS bentar. Posternya coba diinikan dulu, dikumpulkan dulu. Kita lihat dulu. Kumpulkan. Ayo, silakan maju yang laki-laki saja. Coba, ya. Sini, Usman, ya, Azza. Nah, coba lihat ya, nanti biar kalian lihat di sini hasil poster kalian. Dan sebenarnya ini presentasinya sudah dilakukan Azza ya di depan, jadi sama isinya. Nah, coba nanti Umi akan nilai benar tidak genotip dengan fenotipnya. Oke, bagus. Terima kasih kepada anak-anak Umi. Nah, sekarang dikumpulkan sekaligus LKPD-nya, nak. Ayo, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Kembalikan tempat duduknya semula.
Ayo kembalikan, kita mau podcast. Tidak ada yang berhubungan dengan buku IPA di atas mejanya. Oke. Sebelum kita podcast, Umi ingin kembali menyimpulkan, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan. Apa? Miza, ayo nak. Ya. Persilangan dengan dua sifat beda, Di mana? di mana gen-gen Yang gen-gen akan bergabung sesuai dengan hukum? secara acak sesuai hukum Mendel 2. Ya, bagus. Sesuai dengan hukum Mendel 2. Kira-kira digunakan untuk apa? Mendapatkan bit unggul. Iya, bagus sekali. Mumtaz ya. Oke, sekarang untuk rasionya ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Maisa keluar. Ya, mungkin dari situ juga bisa kelihatan. Untuk perbandingan genotif dan persilangan dikit adalah 1:2 banding 2 banding 4 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1 banding 1. Ya, Sedangkan perbandingan perbandingan fenotif, genotif fenotipnya 9 buah besar batang batang tinggi, banding 3 buah besar batang rendah banding 3 buah kecil batang tinggi banding 1 buah kecil batang rendah. iya, bagus sekali. Ya. Nah, sudah paham? Iya, paham. Nah, sebelumnya kita proses terlebih dahulu. Dimohon dikerjakan. Nah, buat namanya. Sambil kalian mengerjakan poster, Umi meriksa LKPD, melihat poster kebenaran poster sama LKPD. Ini persilangannya tabelnya di belakang ya. Oke, yang poster.
lihat soalnya apa tuh? Sapi Brangus ya? Angus. Iya, Brahman sama Angus ketika sapi Brangus. Brahman gimana tubuhnya? Kecil, memiliki puno. Kecil, memiliki puno. Berarti B kecil, P besar, ya. Sedangkan yang itu, yang Angus, ya, B besar, tapi tak punya puno. P kecil. Oke. Baik, kelihatannya sudah pada selesai. Pas. Oke, silakan dikumpulkan. Itu bukan poster. Oke, bagus. Nah, sekali diganti simbolnya sedikit bingung. Kalau literasi membaca tadi pahit. Dah. Oke, baik anak-anak Umi, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Gimana bagian menyenangkannya? Iya, dapat hal-hal yang baru. Karena bagian apa yang merasa ternyata seperti itu loh. Bagian mana? Bagian ketika apa? Iya, menghilangkan ya. Iya. Jadi kalian bisa baca fenotip, bisa baca genotip, itu adalah keterampilan juga. Jadi anak-anak Umi, kembali Umi mengingatkan ya, jadi persilangan di hibrid itu diatur oleh hukum yang kedua, tadi ya sudah disebutkan Maisa, kemudian apalagi perbandingan merupakan dua sifat beda ya, di mana dapat dijadikan juga dalam pemilihan pembentukan bibit unggul. Oke, perbandingan fenotip dan genotipnya berapa tadi? Yang genotip 1:4:2:2 yang itu ya. Nah, sampai dapat 16. Sedangkan perbandingan fenotip 9:3:1. Nah, sekarang karena hari ini tentang persidangan hibridnya mungkin ada yang malu ya mengungkapkan masih belum paham yang mana ya. Jadi tolong diisi jurnal belajar kalian, nanti dikumpulkan di ketika jam istirahat. Nah, oke. Bagikan dulu ya, nanti saja dikerjakan ya. Nah, di situ kalian boleh lihat ya pengalaman belajar apa yang kalian alami hari ini, bagaimana materi yang sudah dipahami, bagaimana materi yang belum dipahami, apa kendalanya. Nah, kira-kira apa usaha anak Umi dan apa upaya pengayaannya. Enak, nanti diisi saja. Nah, baik. Anak-anak Umi, demikian ya serangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nah ini tolong dibaca kembali ya. Kita akan mempelajari persilangan pada manusia, ya, di mana nanti ada penyakit-penyakit keturunan yang akan dibawa oleh kromosom, ya, bisa kromosom tubuh maupun kromosom kelamin, ya, oke, autosom ataupun gonosom. Jadi tolong dibaca materinya, jangan sampai keliru lagi. Ya, setidaknya kalian sudah punya dasar dalam menyilangkan. Bagus. Baik, hayat nahtatim mudarsana bilhamdalah. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ya, mari kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih kepada anak-anak Umi dan tolong kembali mengingatkan jaga kesehatannya. Kalau melakukan kegiatan yang tidak perlu jangan dilakukan. Ya, lebih baik menjaga kesehatan di rumah ya, jangan keluar-keluar karena Satgas Covid sama polisi itu sering berkeluyuran. Jangan ada yang ke kafe-kafe ataupun kerumunan yang
ramai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rika dan Pak Muntolib. Waalaikumsalam, Bu Rika. Iya, sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin kita Oke, bisa ke ini. selamat, terima kasih. Ya, Pindah ke ruang Bu Yuni sekarang ya. iya Pak. Terima Bu kasih Yuni, Bapak. Ya, terima kasih Bapak, Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti pakai YouTube pakai Zoom Bu Yuni bisa baik ya. Ya amin Pak. Kayaknya dia luring ya Pak ya. Enggak tahu Bu Yuni. Tapi Bu Iya. Yuni perlu siap-siap kalau enggak bisa kalau enggak bisa Zoom pindah ke Google Meet ya, karena mungkin Google Meet lebih ringan daripada Zoom. Kita coba dulu ya. Iya Pak, memang lebih ini. Kalau Zoom agak berat memang Pak. Iya, lebih stabil Jimit. Dicoba Iya, aja dulu ya. Oke, Iya makasih. Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, sami-sami. Ya. Assalamualaikum.